Mari kita lihat beberapa tempat yang terlihat seperti berada di luar dunia ini. Selamat datang di dunia Burano yang semarak dan penuh warna. Ini adalah sebuah pulau di Italia. Hal pertama yang akan kamu lihat adalah panorama mencolok dan berani yang dibentuk oleh pelangi rumah-rumah berwarna-warni yang menghiasi pulau ini. Saat ini Burano lebih banyak menjadi tempat wisata dan hanya segelintir penduduk setempat yang menyebutnya sebagai rumah sendiri. Pulau ini juga merupakan rumah bagi gaya tradisional pembuatan renda yang telah ada selama berabad-abad. Tentu saja kamu mungkin menemukan beberapa tiruan murah di toko-toko souvenir, tetapi yang asli adalah buatan tangan oleh beberapa pengrajin terpilih di kota ini. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa penduduk Burano memutuskan untuk mengecat rumah mereka seperti dalam iklan Skittles. Jawabannya terletak pada sejarah pulau ini. Mari kita mundur ke awal. Rumah-rumah pertama yang dibangun di Burano terbuat dari alang-alang dan lumpur. Dan baru kemudian berkat romanisasi daerah tersebut, rumah-rumah mulai terbuat dari batu bata. Namun warna tidak terlihat di sana sampai lahirnya industri renda yang terkenal, yang membawa lonjakan ekonomi dan ketenaran ke pulau itu. Pulau ini sebagian besar dihuni oleh para nelayan. Mereka mengalami banyak masalah selama kabut musim dingin yang sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mulai mengecat fasad rumah mereka dengan warna-warna pengenal agar menemukan jalan pulang bahkan dalam kabut yang paling tebal sekalipun. Teori lain menunjukkan bahwa warna yang berbeda mengidentifikasi keluarga yang berbeda di pulau itu. Dan beberapa orang percaya bahwa kelembaban dan wanita lokal berada di balik variasi warna saat mereka mengecat pulang fasad dengan cat yang mereka campur dari berbagai sumber. Mari kita menuju ke pulau lain. Yang satu ini ada di Jepang. Dan kejutan, pulau ini dikuasai oleh kucing. Aoshima memiliki lebih dari 200 teman kucing berbulu. Sebagian besar adalah kucing tabi dan kaliko, berwarna oranye dan coklat. Dan mereka semua menunggu untuk menyapamu ketika kamu tiba. Kamu dapat berjalan-jalan di sekitar pulau bersama mereka, duduk dan bersantai saat mereka bermain dan tidur, atau hanya menikmati perairan yang damai. Penduduk setempat memberi makan kucing-kucing ini setiap hari, jadi mereka tidak mengemis makanan. Namun akan lebih baik jika kamu memberi mereka makanan kucing di area yang telah ditentukan atau bermain dengan mereka menggunakan mainan untuk membuat mereka lebih bahagia. Aoshima tidak selalu menjadi pulau kucing. Dulunya, Aoshima merupakan desa nelayan yang berkembang pesat di mana kucing-kucing dibawa untuk berburu tikus. Ketika penangkapan ikan menurun, populasi manusia menyusut, tetapi kucing-kucing tetap tinggal dan berkembang. Beberapa pecinta kucing menemukan pulau ini dan sisanya adalah sejarah. Berkat internet dan promosi dari mulut ke mulut, Aoshima menjadi terkenal di seluruh dunia dan sekarang menjadi tujuan populer bagi para pecinta kucing. Sekarang lihatlah lubang runtuhan yang gila ini di pantai Oregon dekat Cape Perpetua. Namanya Sumur Thor dan terlihat seperti keluar dari film. Mereka juga menyebutnya pipa pembuangan Pasifik yang agak lucu kalau dipikir-pikir. Pada dasarnya ini adalah sebuah lubang di batu yang tampaknya menelan semua air laut di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa ini dulunya adalah sebuah gua. Hal ini merupakan pemandangan yang menarik untuk dilihat, terutama saat air pasang atau badai ketika ombak menjadi liar dan menghantam lubang tersebut. Berhati-hatilah karena kamu tidak ingin terseret ke dalam jurang. Perhentian berikutnya adalah Pamukkale di Turki. Secara harfiah berarti kastil kapas. Tempat ini merupakan rumah bagi kolam air putih terindah di dunia yang terbentuk dari air yang mengalir selama ribuan tahun dan mineral karbonat. Pamukkale kaya akan sejarah dan legenda kuno. Orang-orang telah datang ke sini selama berabad-abad untuk merasakan khasiat penyembuhan dari sumber air panasnya. Kisah seorang gadis yang berubah menjadi cantik luar biasa setelah mandi di kolam-kolam air panas hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah yang mengelilingi tempat yang mempesona ini. Air yang kaya mineral perlahan-lahan menetes menuruni lereng gunung, mengalir menuruni teras-teras mineral ini ke kolam-kolam di bawahnya. Teras-teras ini terbuat dari travertin, yang merupakan batuan sedimen berkilau yang diendapkan oleh air mineral dari mata air panas. Ada sekitar 17 mata air panas di sana, dengan suhu air mulai dari 35 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Air mengalir sejauh 320 meter ke bagian atas teras travertin dan mengendapkan kalsium karbonat di bagian yang panjangnya sekitar 60 hingga 70 meter. Ketika air menjadi jenuh dengan kalsium karbonat, air akan memuntahkan karbon dioksida dan kemudian mengendapkan kalsium karbonat di permukaan. Awalnya berbentuk gel lembut dan akhirnya mengkristal menjadi travertin. Keren ya?
Di Myanmar ada sebuah desa hutan yang nyata dengan kuil-kuil yang sudah runtuh, yang disebut Nuang Ohak. Oke, ini bukan tempat yang paling mudah untuk dicapai, tapi percayalah ini sepadan. Setelah menaiki perahu yang tenang selama sekitar 1 jam, kamu akan berjalan kaki melewati desa kecil yang menawan. Pasar terapung adalah tempatmu dapat membeli ikan dan sayuran segar dan bahkan mungkin melakukan sedikit tawar-menawar. Kemudian kamu akan melihat beberapa kuil baru yang dicat dengan warna putih cerah. Kuil-kuil ini sangat keren, tetapi keajaiban yang sesungguhnya terjadi ketika kamu melihat kuil-kuil kuno yang sudah runtuh dan telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bangunan-bangunan ini belum pernah direnovasi. Detail rumit dari setiap kuil dan patung Buddha yang berbeda seperti mesin waktu yang membawamu kembali ke masa lalu. Keseluruhan suasana yang begitu menakjubkan akan meninggalkan kesan abadi bagi siapapun yang cukup beruntung untuk mengunjunginya. Pernah mendengar tentang Sungai Pelangi di Kolombia? Namanya sudah menjelaskan semuanya. Tempat ini adalah ledakan warna yang psikedelik. Sungai ini mengalir dan seperti pelangi cair dengan warna merah, kuning, ungu dan banyak lagi. Warna-warna tersebut berubah tergantung pada kondisi cahaya. Jadi kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan kamu dapatkan. Dasar sungai ditutupi dengan tanaman khusus yang membuat segala sesuatunya tampak menonjol dengan warna merah. Dan air terjun hanya menambah pemandangan yang sudah epik. Sekarang lihatlah tempat yang disebut Depresi Danakil. Formasi geologi ini disebabkan oleh pergeseran benua dari 3 lempeng tektonik. Maksudku bagaimana mungkin? Tidak heran jika tempat ini menjadi salah satu lingkungan yang paling tidak biasa di bumi. Kamu bisa menemukannya di Ethiopia. Depresi Danakil dikenal sebagai salah satu tempat terpanas di planet ini dan merupakan rumah bagi danau garam, danau lava, gunung berapi dan mata air asam yang berwarna-warni. Di sana seperti dunia lain. Jadi bagaimana tempat yang funky ini bisa terbentuk, tanyamu? Saat lempeng tektonik Afrika dan Asia terpisah, mereka meninggalkan lubang besar di tanah. Seolah-olah bumi baru saja terbuka dan berkata, "Hey, mari kita buat sesuatu yang sangat keren di sini." Selain geologinya yang liar, Danakil adalah tempat yang menarik bagi para ilmuwan yang mempelajari asal-usul kehidupan. Di sana mereka menemukan sisa-sisa Lucy, salah satu nenek moyang manusia purba yang berusia 3,2 juta tahun. Ditambah lagi, mata air asam di kawah Dalol mungkin memegang kunci untuk menemukan mikroba ekstremofil, yaitu organisme yang tumbuh subur di lingkungan yang ekstrim di bawah suhu tinggi. Siapa yang tahu misteri apa lagi yang disimpan oleh tempat yang aneh dan menakjubkan ini? Jadi ada sebuah pantai di dekat Fort Bragg, California yang disebut Glass Beach. Bukan karena pasir di sana terbuat dari kaca, tapi karena pantai ini dulunya adalah tempat pembuangan sampah, termasuk 1 ton kaca yang akhirnya dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil dan halus oleh ombak. Kamu tidak bisa berkeliling mengumpulkan gelas-gelas itu seperti pemburu harta karun. Itu ilegal. Kamu harus meninggalkannya di sana untuk dinikmati orang lain. Gelas-gelas itu perlahan-lahan menghilang. Gelas-gelas itu mulai tergerus ombak dan ada terlalu banyak turis yang mengoleksinya. Jadi tahanlah godaan untuk mengambilnya jika kamu mengunjungi tempat itu. Oh, dan jika kamu ingin mengunjungi Glass Beach, sebenarnya ada 3 tempat berbeda di mana sampah-sampah tersebut dibuang, tetapi hanya satu yang berdekatan dengan McCarricher State Park. Apakah kamu ingat tempat funky lainnya seperti ini? Beri komentar di bawah ya.